Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Damai sejahtera Allah selalu melingkupi kita. Saya kini percaya sidang jemaat Tuhan dalam keadaan sehat hari ini dan selalu bersuka cita. Mari persiapkan hatinya, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, mengenalmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai ayat 22. Yesus memberkati anak-anak. Demikian firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari menempatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah jangan halangi berkat Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita tahu banyak orang mendambangkan anak-anaknya bertumbuh dengan perkembangan rohani yang baik. Ini ada dua kisah yang akan kita belajar. Yang pertama mengenai bagaimana anak-anak datang kepada Tuhan, dan juga bagaimana seorang orang kaya yang kecewa bahwa Yesus mengatakan juallah hartamu, dan dia sangat sedih hatinya karena dia orang kaya.
Kita bersama-sama belajar hari ini sidang jemaat Tuhan. Kita mendambakan anak-anak kita itu berbudi pekerti luhur, memiliki ketaatan dan kecintaan kepada Allah, Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan untuk kita para orang tua, apakah orang tua sudah secara maksimal mendekatkan anak-anak mereka kepada Tuhan Yesus Kristus, mengarahkan anak itu kepada Tuhan Yesus Kristus? Itu pertanyaannya untuk kita. Kita mendambakan anak kita begini, kita mendambakan anak kita begitu, kita mendambakan anak kita mendapat ini, mendapat itu. Tetapi pertanyaannya untuk kita, apakah kita sudah mengarahkan anak kita kepada Tuhan Yesus? Itu sekarang. Jangan kita mengharapkan anak kita akan jadi begini, jadi begitu, selalu mendapatkan yang terbaik dan mendapatkan hasil yang terbaik untuk anak kita, mendapat cita-cita yang dia inginkan, tetapi kita tidak membawa dia kepada Tuhan Yesus. Ini yang salah. Sama saja kita sidang jemaat Tuhan menghalangi berkat kepada anak itu. Ini sebagai orang tua sidang jemaat Tuhan. Seorang pujangga terkenal yang namanya Khalil Gibran mengatakan seperti ini, jemaat Tuhan. Anak bukan hanya milik orang tua, tetapi milik sang hidup. Sehingga menjadi tanggung jawab orang tua untuk menciptakan suasana kondusif bagi pertumbuhan rohani anak. Memperkenalkan kepada mereka siapa orang tua ilahi mereka. Diperkenalkan mulai dari kecil siapa penciptanya, siapa Tuhan Yesus, siapa juru selamatnya. Diperkenalkan dengan baik. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua harus lebih dulu memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita melihat kita adalah sebagai cerminan mereka, dan barulah kita arahkan kepada Tuhan. Ya, sidang jemaat Tuhan. Tanggung jawab yang seperti inilah mungkin menjadi alasan orang tua dalam firman Tuhan kali ini membawa anak-anak kepada Yesus Kristus untuk diberkati. Karena kita sudah menjadi contoh untuk orang tua itu. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, apa yang dilakukan oleh para orang tua adalah suatu tindakan berani, sebab anak-anak pada masa Yesus Kristus waktu itu merupakan suatu yang patut dihargai secara utuh dan patut dicontoh. Keberanian orang tua datang membawa anak-anak kepada Yesus tentu didasari oleh keyakinan dan pengalaman mereka yang menyaksikan bahwa Yesus menghargai dan peduli kepada anak-anak dan mengasihi semua orang, termasuk anak-anak. Bahkan para orang tua telah siap menanggung risiko jikalau ada hal yang menjadi penghalang pada saat mereka mendekati Yesus Kristus. Terkadang ada saja yang menghalanginya. Kita membawa anak kita kepada ke gereja, ada saja halangan. Mungkin ada halangan hujan lah, ada halangan suatu ada pesta lah, pasti ada halangan. Tetapi kalau dalam hidup kita utamakan Tuhan, bagaimanapun halangan itu akan teratasi sidang jemaat Tuhan. Jangan halangi berkat Tuhan anak kita. Ini yang Tuhan ajarkan kepada kita, sidang jemaat Tuhan pada hari ini. Dan juga kisah yang kedua, ada seorang kaya yang ingin memperoleh hidup kekal. Dia menjumpai Yesus. Dia kelihatan serius memang berbicara dengan Yesus. Dan dia juga katakan kepada Yesus, saya sudah melakukan semua yang telah hukum Taurat. Hormatilah ayah dan ibumu, jangan berzina, jangan mencuri, jangan ini, jangan itu. Saya sudah melakukan semuanya Tuhan Yesus. Apalagi yang kurang?
Dia merasa sombong sebenarnya sedang jemaat Tuhan. Karena dia merasa dia sudah hebat dan sudah melakukan sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Namun Tuhan Yesus katakan hanya satu. Juallah semua harta milikmu. Setelah kamu sudah menjualnya, bagikan kepada orang miskin, baru kamu datang kepada saya. Dia merasa kecewa, dia merasa sedih. Yesus berkata seperti itu. Karena kenapa? Dia masih lebih besar pemikirannya kepada kedagingannya, kepada hartanya itu. Makanya firman Tuhan katakan, benar firman Tuhan itu. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya. Dia tidak mau habis begitu saja hartanya diberikan kepada orang miskin. Padahal dia sudah mengumpulkan hartanya itu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Ya, dia kecewa dia kepada Tuhan. Makanya Tuhan Yesus katakan lebih mudah onta masuk dari lubang jarum. Artinya di sana lebih mudah kita masuk ke kerajaan surga itu kalau kita benar-benar sungguh-sungguh mengenal Dia. Ya, jemaat Tuhan. Itu artinya kenapa dia menolak apa yang dikatakan Yesus. Dia merasa hartanya itu lebih berharga daripada keselamatan yang Tuhan berikan. Tuh. Sampai sekarang pun mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Mari jemaat Tuhan, jangan halangi berkat. Anak-anak datang, biarkan saja. Orang kaya datang, biarkan saja. Dia datang dengan kerelaan hati, mau dengan sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan Yesus, mendengarkan suaranya, maka berlipat ganda berkat itu akan kita terima. Amin. Mari sidang jemaat Tuhan, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Ingat sidang jemaat Tuhan, jangan halangi berkat Tuhan. Biarkan berkat itu mengalir untuk kita, agar hidup kita selalu diberkati. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan Yesus Kristus, kami seperti anak-anak yang Tuhan berkati dalam kehidupan kami. Dan juga kami mau Tuhan Yesus Kristus mengumpulkan harta di surga, bukan harta di dunia ini. Biarlah kami Tuhan selalu memandang wajah kami ya Tuhan, untuk selalu memandang Tuhan dan selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang